Bab 6069. Dini hari berikutnya, Charlie membuat janji dengan Nanako dan pergi ke Champs-Élysées bersama. Dia akan membawanya ke villa tingkat menengah, di mana dia akan membiarkannya berkonsentrasi pada peningkatan kendali energi spiritualnya. Sedangkan dia sendiri yang harus membawakan cairan oralit yang sudah lengkap. Bagikan kepada semua siswa pencak silat. Pada saat yang sama, Steve Rothschild telah menyeberangi lautan dengan pesawat pribadi dan semakin dekat ke Aurous Hill, dengan hanya tinggal beberapa jam penerbangan lagi. Saat Charlie masih dalam perjalanan, Matteo berkata kepada lebih dari 400 siswa bela diri yang sedang berlatih di pagi hari. Semuanya, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Tuan Wade akan datang menemuimu nanti. Menurut Master Wade, dia telah menyiapkan hadiah dan akan memberikannya kepadamu secara pribadi nanti. Setelah mendengar ini, semua siswa seni bela diri sangat bersemangat. Aosue, Ruoli, anggota keluarga Hi, dan anggota front bencana semuanya tahu bahwa Charlie memiliki obat bagus yang dapat meningkatkan budidaya para pejuang. Meskipun Romana, yang datang dari jauh, kurang memahami hal ini. Sejak dia datang ke Tiongkok, dia selalu memikirkan Charlie di dalam hatinya. Dan entah kenapa dia selalu menantikan untuk bertemu dengannya. Mendengar Charlie datang ke sini, Romana sudah merasa gugup dan menantikannya. Setelah Charlie mengirim Nanako ke villa tingkat menengah, dia membawa cairan oral ke Champs-Élysées. Orvel dan Isaac sudah menunggu di luar pintu. Mereka pun menyiapkan troli terlebih dahulu sesuai pesanan Charlie. Melihat Isaac, Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, "Kapan Centua tiba?" Isaac menjawab, "Ya kembali ke Tuan Muda." Bawahan ini bergegas kembali pagi ini. Charlie mengangguk ringan dan berkata, "Kebetulan hari ini ada pesta makan malam di siang hari. Saat aku menyelesaikan pekerjaanku di sini, kamu dan Orvel akan bergabung denganku." Orvel sudah tahu bahwa orang kedua di keluarga Rothschild akan dihibur di Classic Mansion pada siang hari ini. Tapi Isaac belum menyadarinya. Mendengar bahwa Charlie ingin dia menghadiri makan malam bersamanya, dia segera berkata tanpa bertanya apapun, "Oke, Tuan Muda." Charlie bertanya lagi kepada Orvel, "Ya apakah semua orang sudah berkumpul?" Orvel buru-buru berkata, "Ya semuanya ada di sana, Tuan. Mereka menunggumu di aula seni bela diri." "Oke." Charlie mengangguk dan berkata, "Cepat pergi ke sana." Orvel dengan cepat berinisiatif mendorong gerobak berisi cairan oral. Dan bersama Isaac, mengikuti Charlie ke aula seni bela diri. Pada saat ini, di aula pencaksilat, ratusan siswa pencaksilat yang mengenakan seragam latihan sedang duduk bersila dan menunggu. Semua orang duduk secara horizontal dan vertikal, rapi, sedangkan Matteo duduk bersila di platform pengajaran sendirian. Saat Isaac membuka pintu, semua orang melihat ke samping dan melihat Charlie masuk. Semua orang langsung berdiri serempak, berdiri tegak, dan memperhatikan Charlie. Di antaranya, cara Romana memandang Charlie penuh kejutan dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Matteo berjalan beberapa langkah menuju Charlie, mendatanginya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, para murid sedang menunggu Anda. Tolong ucapkan beberapa patah kata kepada semuanya." Charlie mengangguk dan berjalan ke platform pengajaran dan berkata dengan suara keras, "Semuanya, jalan menuju seni bela diri masih panjang. Motivasi mendasar saya untuk mendirikan basis pelatihan seni bela diri ini dan mengundang Master Matteo ke sini untuk mengajari Anda adalah itu. Saya berharap melalui upaya ini, sampai batas tertentu, saya dapat mempercepat kemajuan Anda dalam seni bela diri. Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya perasaan Anda tentang tempat ini setelah mengalaminya secara pribadi selama jangka waktu tertentu. Apakah tempat ini bermanfaat untuk budidayamu?" Penonton serempak menjawab, "Iya." Seseorang di antara mereka berkata dengan lantang, "Bukan hanya ya, tapi manfaatnya sangat besar." "Ya, peningkatannya sungguh besar. Pemahaman pribadi saya tentang seni bela diri juga tiba-tiba menjadi tercerahkan." Romana di antara orang-orang itu juga mengumpulkan keberanian dan berkata dengan lantang, "Setelah datang ke sini, latihan bisa dikatakan hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha." Bab 6070. Charlie mengenalinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Long, ketika Anda para penganut Tao Tai Zen berada di Amerika Serikat, kamu juga berlatih dengan Master Matteo. Di sini pun sama."
Mengapa Anda masih merasa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha di sini? Romana tidak menyangka Charlie akan menanyakan pertanyaannya, dan berkata dengan gugup. Tuan Wade, semua yang saya katakan adalah benar. Dan itu bukan retorika. Ada 3 alasan utama mengapa saya merasa kita bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah itu, dia berhenti sejenak, mengumpulkan pikirannya lalu melanjutkan. Alasan pertama adalah ketika Tai Zhen Tao berada di Amerika Serikat. Guru tidak seserius dan bertanggung jawab seperti sekarang. Saat itu, guru lebih fokus pada kehidupan pribadinya. Dalam hal kultivasi, dia jarang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Kebanyakan memberi kami metode mental dan membiarkan para murid memahami dan berlatih sendiri. Kadang-kadang, dia memberikan beberapa nasihat dan tip kepada murid langsung. Sekarang sang guru mengajar dan mengawasi setiap hari. Kami berlatih dan selalu memperhatikan kemajuan latihan kami. Jadi efisiensinya secara alami jauh lebih tinggi. Matteo menjelaskan dengan sedikit malu. Master Wade, Tai Zhen tahu dulunya memiliki beberapa unsur Buddha. Dan bawahannya memang agak tidak disiplin. Tetapi sekarang masalah ini sudah tidak ada lagi. Charlie tersenyum dan mengangguk, dan bertanya pada Romana. Bagaimana dengan 2 alasan lainnya? Romana menjawab, ya alasan kedua adalah saya merasa guru secara pribadi tidak memiliki perasaan terhadap Tai Zhen. Pemahaman tentang metode mental, Yuan Tao, telah meningkat pesat. Pemahamannya meningkat. Saat dia mengajarkannya kepada kita, pemahaman kita akan lebih kuat dari sebelumnya. Matteo dengan cepat berkata, Tuan Wade, ini terima kasih kepada Anda karena telah memberi saya metode mental dari bab terakhir, Tai Zhen Hunyuan Dao. Yang sangat membantu pemahaman bawahan ini tentang Tai Zhen Hunyuan Dao. Dan tingkat pemahamannya juga meningkat pesat. Romana melanjutkan, ya alasan ketiga adalah suasana di sini sangat menstimulasi. Saya dulu berada di Tai Zhen Dao, dan saya adalah murid langsung. Kecepatan kultivasi dan pemahaman saya tentang seni bela diri lebih tinggi dibandingkan rekan-rekan murid saya. Tentu saja, saya sedikit lebih arogan dan berpuas diri. Jadi, mengendur tidak bisa dihindari. Namun, saya menyadari bahwa bakat banyak orang sebenarnya jauh lebih kuat daripada saya. Dan mereka bekerja lebih keras dari saya. Saya menyadari bahwa saya bukanlah yang paling menonjol. Jadi saya hanya bisa bekerja lebih keras untuk mengejar kesenjangan tersebut. Mendengar ini, Charlie mengangguk sedikit dan tersenyum. Saya pikir Nona Long mengucapkan beberapa kata sopan. Tetapi setelah mendengarkan, saya merasa Anda berbicara dari lubuk hati Anda yang paling dalam. Saat dia berbicara, Charlie melanjutkan, sejak zaman kuno, tidak ada yang pertama dalam sastra dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri. Ada banyak sastrawan berbakat di dunia. Mereka bisa membacakan puisi, mengarang puisi, bahkan menulis puisi di usia muda. Puisi dan syair terkenal yang telah diwariskan selama berabad-abad, dan kisah-kisah para jenius seperti itu tidak pernah kurang di negara atau panggung manapun di dunia. Namun, saya belum pernah mendengar ada orang yang berbakat dalam seni bela diri dan dapat melakukannya pada usia 3 atau 5 tahun. Melawan semua lawan yang tak terkalahkan di dunia. Apakah itu berlatih seni bela diri atau olahraga yang sudah dikenal? Memiliki bakat saja tidak cukup. Tidak peduli seberapa kuat bakatnya. Anda harus berlatih siang dan malam untuk mendapat kesempatan memenangkan kejuaraan. Olahraga papan atas membutuhkan kombinasi pelatih profesional. Tempat profesional dan pelatihan profesional, dan hal yang sama berlaku untuk seni bela diri. Itulah mengapa saya membangun Champs Elysees menjadi basis pelatihan seni bela diri saat ini. Di sini, tempat profesional Anda, dan Master Matteo adalah pelatih profesional. Selama Anda dapat menyelesaikan pelatihan profesional dengan seluruh kekuatan Anda di bawah bimbingan Master Matteo, saya yakin kekuatan Anda akan meningkat pesat. Semua orang tentu saja percaya pada kata-kata Charlie. Bagaimanapun, mereka adalah penerima manfaat sebenarnya dari teori ini. Jadi, semua orang tanpa sadar bertepuk tangan dengan antusias. Charlie segera mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar berhenti bertepuk tangan, lalu berkata, saya datang ke sini hari ini bukan untuk membuat Anda menghargai saya, tapi agar kamu memahami arti keberadaan tempat ini. Selain itu, aku punya hadiah kecil untukmu. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Orvel dan berkata,
Ayo, Orvel, pilih beberapa orang dan berikan salah satu hadiah yang kubawa kepada semua orang yang hadir.